Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali dalam materi tentang bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, kalau kita melihat pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan menurut undang-undang tersebut, jenis bank di negara Indonesia itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Nah, dalam slide dengan jelas itu kita bisa melihat apa persamaan antara bank umum dan BPR, kemudian perbedaan antara bank umum dan BPR. Jadi, baik bank umum maupun BPR di dalam kegiatan usahanya bisa melakukan kegiatan secara konvensional atau bisa pula melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal yang membedakan antara bank umum dengan BPR, di dalam kegiatan usahanya, bank umum bisa memberikan jasa-jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Jadi melalui bank umum kita bisa melakukan jasa transfer, kemudian kita bisa membuka letter of credit, kita bisa membuka fasilitas bank garansi, kita bisa mengajukan atau menyelenggarakan clearing, itu adalah bank umum. Sedangkan kalau BPR di dalam kegiatan usahanya tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian bentuk hukum dari bank umum BPR, jadi untuk bank umum itu bentuk hukumnya bisa berbentuk perseroan terbatas, misalkan PT BNI Tbk, berarti Bank BNI itu masuk kategori bank umum yang bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas. Kemudian bentuk hukum dari bank umum juga bisa berbentuk koperasi, kemudian juga bisa berbentuk perusahaan daerah. Jadi perusahaan daerah itu banyak sekarang dimiliki oleh pemerintah provinsi atau yang setingkat, yaitu jika di Yogyakarta ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, mungkin di Semarang atau di Jawa Tengah ada Bank Jateng, di Provinsi Jawa Timur ada Bank Jatim. Kemudian untuk bank perkreditan rakyat itu pun juga bisa memiliki bentuk hukum perseroan terbatas, bisa dalam bentuk koperasi atau bisa dalam bentuk perusahaan daerah. Maupun bentuk-bentuk yang lain itu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk dari sisi kepemilikan, jadi dari bank umum itu bisa didirikan, jadi kalau bank umum itu yang ada di negara Indonesia itu hanya dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Atau WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing dengan pola kemitraan. Nah, unsur kepemitraan dalam pemilikan bank itu harus tetap terdapat unsur kepemilikan dari Indonesia. Namun, maksimum kepemilikan pihak asing itu terhadap kemitraan tadi itu bisa sampai dengan 99%. Kemudian, kepemilikan bank umum itu bisa pula didapatkan melalui emisi saham via bursa efek. Itu bagi
bank umum itu yang sudah memiliki bentuk perseroan terbatas itu bisa melakukan go public, yaitu dengan mengeluarkan emisi saham. Nah, dalam emisi saham melalui bursa efek, itu pihak luar itu bisa memiliki sampai dengan maksimum 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan. Kemudian pembelian saham oleh asing melalui bursa dapat mencapai 100% dari yang listed atau yang tercatat di bursa efek. Sedangkan kepemilikan bank perkreditan rakyat untuk di negara Indonesia itu hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau bisa di antara ketiganya. Jadi WNI, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah itu melakukan pola kemitraan. Dan untuk BPR, kepemilikannya tidak dimungkinkan adanya unsur kepemilikan dari asing. Kemudian kalau kita lihat dari bank umum, jadi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum itu beragam. Ada yang tanpa pembatasan, kemudian ada yang kegiatan usaha bank umum itu dengan pembatasan. Nah, kegiatan usaha bank umum itu yang tidak ada pembatasan dari Bank Indonesia, itu yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bisa berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu, yang sering kita kenal sebagai istilahnya DPK. Atau dana dari pihak ketiga. Kemudian hasil dana yang dihimpun oleh masyarakat tadi bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Kemudian bank umum itu juga bisa menerbitkan surat pengakuan utang atau obligasi. Selain itu, bank umum juga bisa membeli, bisa menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya itu terhadap surat-surat berharga. Kemudian bank umum juga bisa melakukan kegiatan usaha, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Jadi bank yang masuk tadi itu bisa dipindahkan kepada bank korespondensi atau bisa diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian, bank umum juga bisa melakukan kegiatan usaha dengan menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain atau pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, dengan wesel unjuk, cek, atau sarana yang lain. Kemudian juga bisa menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Kegiatan usaha lainnya yaitu yang tanpa adanya pembatasan, yaitu bisa menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang sering kita kenal dengan safe deposit box. Kemudian melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, kemudian juga melakukan kegiatan anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanah. Itu adalah kegiatan yang dilakukan peran bank itu sebagai lembaga keuangan bukan bank. Kemudian bank umum juga bisa menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian selain itu, masih tanpa adanya pembatasan, itu bank umum juga bisa melakukan kegiatan lain
yang lazim diberlakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lainnya itu yang juga bisa dilakukan oleh bank umum, namun ada pembatasan, yaitu bank umum juga bisa melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti leasing atau sewa guna usaha, kemudian modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Ia adalah juga kegiatan-kegiatan penyelenggaraan lembaga keuangan bukan bank. Kemudian, Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Kemudian, Bank Umum juga bisa bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Jadi tadi yang telah kita bahas tadi berarti Bank Umum itu bisa melakukan kegiatan operasional selaku lembaga keuangan bank, juga bisa melaksanakan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Kemudian Bank Umum itu wajib menyimpan dananya di BI dalam bentuk giro wajib minimum, yaitu simpanan wajib Bank Umum untuk menjaga tingkat likuiditasnya, yaitu yang berupa penyisian dana nasabah, yaitu dana yang berasal dari pihak ketiga atau dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan atau yang bisa dipersamakan dengan itu. Nah, ketentuan giro wajib minimum itu yang berlaku sejak 1 Oktober 2018 yaitu adalah giro wajib rupiah Bank Umum konvensional sebesar 6,5%. Sedangkan bagi Bank Umum yang juga menyelenggarakan kegiatan valuta asing, selain giro wajib minimum rupiah, itu juga wajib menyisihkan giro wajib minimum dalam bentuk valuta asing sebesar 8% dari DPK dalam bentuk valuta asing. Namun jika bank tadi hanya melaksanakan kegiatannya itu secara konvensional tanpa melakukan kegiatan falas, maka hanya wajib menyisihkan dalam bentuk GWM dalam rupiah. Kemudian untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, yang pertama BPR diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang membedakan dengan Bank Umum itu BPR itu tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk giro. Jadi giro itu hanya dapat dihimpun itu oleh bank yang dalam bentuk Bank Umum. Kemudian BPR itu juga bisa memberikan kredit, kemudian menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian juga dapat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian kalau kita lihat dari Bank Umum, jadi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum itu beragam. Ada yang tanpa pembatasan, kemudian ada yang kegiatan usaha Bank Umum itu dengan pembatasan.
Nah, kegiatan usaha bank umum itu yang tidak ada pembatasan dari Bank Indonesia, itu yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bisa berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kemudian dalam pengaturan dan pengawasan bank, jadi kewenangan pengaturan dan pengawasan bank itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang menjadi cakupan kewenangan adalah yang pertama right to lisensi. Jadi kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Jadi pemberian izin, pencabutan izin usaha, pencabutan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu, itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian cakupan kewenangan yang kedua adalah right to regulasi. Jadi kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, untuk menetapkan aturan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka untuk menciptakan perbankan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan atau right to supervise. Jadi right to supervisi itu bisa dilakukan secara langsung atau secara on-site supervisi, yaitu misalkan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu bank, yang secara langsung itu namanya on-site supervisi. Atau pengawasan secara tidak langsung, off-site supervisi, yaitu melalui pengawasan, melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank, laporan hasil pemeriksaan, maupun informasi-informasi yang lain. Kemudian cakupan kewenangan selanjutnya adalah right to impose sanction atau kewenangan untuk mengenakan sanksi. Jadi kewenangan OJK untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau right to investigasi. Jadi jika dibutuhkan itu OJK itu bisa melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kemudian right to investigasi tadi saya sampaikan, kemudian yang terakhir adalah right to protect. Jadi OJK juga diberikan kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu memberikan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat melalui pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Itu adalah dalam cakupan pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari sisi kerahasiaan bank, jadi yang dikatakan sebagai rahasia bank itu yang dimuat dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 1098, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan, kemudian juga simpanannya. Nah, rahasia bank itu yang menjadi cakupan adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan, kemudian juga simpanannya. Kewajiban merahasiakan berlaku juga bagi pihak yang terafiliasi atau yang terhubung dengan bank. Nah, keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan tidak wajib dirahasiakan. Jadi kalau misalkan kita sebagai nasabah kredit pada satu bank itu tidak termasuk cakupan rahasia bank. Nah, kalau kita melihat pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.
Baiklah, itu tadi materi tentang Bank Umum dan Bank Peradaan Rakyat. Semoga bisa menambah wawasan tentang Bank Umum dan BPR. Baiklah, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.